Kita kan nggak bisa produksi pakai cara kaki gunting, harus misionaris. Kirim lagi dong 2, jangan ikut perang. Ujung-ujungnya cowok lagi. Ya nggak? Cowok bagi 2 jadinya. Sebagian berperang, seperempat produksi. Kalau misalnya mau kasih dongeng, dongengnya juga boleh dong. Ya, ini agak apa ya, absurd ya. Enggak, Pera absurd. Enggak, Gini, yang gini. dongeng itu, yang perempuan-perempuan bilang, saya mau ikut perang. Tapi begitu perang terjadi, laki-lakinya yang wajib militer, perempuan enggak. Itu dongeng. Jangan bawa peraturan yang diterapkan di sebuah negara. Jangan kaitkan itu dengan perempuan, bahwa perempuan tidak mampu wajib militer. Kita bicara tentang kemampuan dan juga kita bicara tentang apakah. Iya, jadi ketika kalian mengatakan bahwa kalau untuk sesi ini maka kalian nggak akan bisa dan tidak akan mampu. Ingat ya, dalam berperang itu bukan hanya satu metode saja ya. Maka contoh ya, bahkan kalau kita lihat zaman dulu itu berpura-pura menjadi gundik untuk mencuri informasi, itu salah satu metode perang. Bahkan itu nggak bisa kalian lakukan sebagai laki-laki. Emang bisa kalian datang-datang pura-pura jadi gundik itu buat membutuhkan informasi. Makanya artinya apa? Berperang ini punya metode macam-macam ya. Perempuan pada posisinya kita sedang tidak kayak menafikan bahwa natur perempuan adalah natur perempuan dan laki-laki natur laki-laki. Maksudnya kita bicara tentang ada kesetaraan dalam melakukan sesuatu kayak berperang ini. Kan bukan berarti perempuan tidak bisa berperang, itu poin saya. Perempuan itu bisa berperang, tapi secara peradaban kenapa selama ini yang wajib militer adalah laki-laki? Ya, bukan kita yang menginginkan itu, bukan kita perempuan yang menginginkan bahwa setiap bukan perempuan yang menginginkan. Poinnya saya paham. Bukan perempuan yang menginginkan. Tapi kita langsung kerucutin aja deh. Kita langsung kerucutin aja di study case nih. Contoh, Bang Kores lagi di rumah nih sendiri. Abis itu tiba-tiba ada yang ngetok, ada laki-laki datang, perampok bawa senjata. Abang nelpon polisi. Abis itu ada polisi datang. Abang berharap polisinya itu laki-laki apa perempuan, Bang, yang datang nolong abang? Nah, ini perasaan nih. Ini perasaan kalau berharap. Abang, saya lagi nanya Bang Kores. Saya lagi nanya Bang Kores. Bang Kores. Sorry, ini mindsetnya si Kores. Saya lagi nanya Bang Kores. Merendahkan perempuan. Tunggu sebentar. Saya lagi nanya Bang Kores. Kalian merendahkan perempuan. Kok panik? Uni jangan panik dong. Uni jangan panik dong. Ini berarti Bang Jibril selama ini memverifikasi bahwa mindset kalian merendahkan perempuan. Uni jangan panik. Kenapa ini enggak? Bukan. Enggak, jangan panik dong. Kalian yang ketakutan gitu loh. Kalau mungkin kalian tersaingi dengan perempuan. Bukan gini, ini jawaban aku meninggikan perempuan. Ini jawaban aku meninggikan perempuan. Jadi gini, Kaki Jibril, aku nggak akan laporan polisi. Ketika ada perampok, maka aku akan minta tolong sama istri. Istri, tolong aku, ada perampok, lindungi aku gitu. Gitu aku. Enggak gitu juga. Ini absurd. Enggak gini. Kan Bang Jibril konteks pertanyaan. Lindungilah aku. Enggak, konteks pertanyaan Bang Jibril itu absurdnya gini ya. Dia bilang gini, ini ada perampok masuk ke rumah, kata dia. Nah, ketika kalian telepon polisi, kamu berharap kamu ya, Viva, kamu jangan memperkuat lakimu ya. Jadi ketika ditanya nih, Kores, kamu mau siapa polisinya, laki-laki atau perempuan? Ketika kalian serentak memilih laki-laki, maka sebenarnya kalian sedang merendahkan perempuan gitu loh. Nah, berbahayanya patriarki tidak memberikan kesempatan kepada perempuan. Ingat loh ya, banyak perempuan-perempuan yang juga polisi. Artinya kalian sendiri yang memiliki kekhawatiran terhadap perempuan itu sendiri. Bukan kami yang memang lemah dan kami tidak berdaya. Faktanya, kenapa Bang Jibril bilang, kenapa sih penarik sampah bukan laki-laki? Loh, peraturan itu yang bikin apakah kami yang menuntut? Nggak boleh pokoknya penarik sampah, tukang tuh harus ada nggak seperti itu perempuan demo untuk bilang bahwa seperti itu? Tidak, justru makanya berikan juga kesempatan kepada perempuan untuk melakukan sesuatu yang selama ini tidak menjadi stigma yang dia harus lakukan, karena kalian sendiri yang khawatir, kalian yang kekhawatiran kalian berlebihan terhadap perempuan, apa-apa tandanya kalian merendahkan perempuan. Jadi bertentangan dengan pernyataan kalian bahwa kami ini patriarki untuk memuliakan perempuan gitu. Justru tidak. Justru argumentasi yang meluncur dari tadi menunjukkan betapa kalian merendahkan kami kaum perempuan, sehingga kalian tidak percaya ketika ada perempuan yang juga adalah polisi. Kalian tahu nggak kemarin saya Bang Zuma itu di mobilnya yang bawa siapa? Seorang angkatan laut dan dia adalah perempuan. Bayangkan loh, Bang Zuma itu disupirin cewek loh. Tahu nggak siapa yang nyupirin Kak Romi kemarin? Kak Sarah, perempuan loh. Bukan berarti perempuan gak bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki. Itu poin saya. Perempuan bisa melakukan hal itu. Tetapi kenapa aturan kemudian menyebabkan lebih banyak perempuan yang di belakang lalu laki-laki yang maju? Yang penting bukan kami perempuan yang meminta hal seperti itu. Berarti kalian yang sedang merendahkan perempuan. Kalian menganggap kami tidak mampu gitu loh. Itu poinnya. Karena kita tidak bisa bicara sama perempuan. Perempuan itu aneh.
kadang-kadang coba Menyala ustadku. iya mereka begini ya. Ini aja, Kadang-kadang ikutin aja maunya semua. Silahkan Nah, gini. ikut berperang. Tuh lihat kan silahkan laki-laki kerja. begini nih. Kalau sudah terpojok mereka bicara Silahkan berbarengan. semua. Kita tinggal Mereka bicara menikmati berserentak, yang mereka tersisa memotong. aja, Kores. Ustadz Awan bicara, mereka kejang-kejang, Liv. Lihat, Liv. Waalaikumsalam warahmatullahi Emosi mereka tak terkendali. perempuan. Nah, karena begini, dari sini kita bisa belajar bahwa sudut Iya. pandang laki-laki itu salah terhadap perempuan. Sejak kapan Iya. perempuan itu tenang-tenang saja dan santai-santai saja di rumah ketika pasangannya, ketika suaminya itu berangkat Bekerja. Tidak pernah perempuan ketika suaminya berangkat kerja, terus perempuannya balet-balet di rumah, yoga dan lain sebagainya. Faktanya sebagai mantan mahasiswi psikologi, saya melihat dosen saya banyak sekali didatangi oleh para ibu-ibu rumah tangga karena mengalami kecemasan. Tandanya ibu-ibu rumah tangga itu banyak merasa cemas ketika suaminya merasa di luar gitu. Tapi untuk mengikuti suaminya ada anak yang harus diurus. Tandanya perempuan tidak pernah hongkang-hongkang kaki. Itu yang dinamakan kesetaraan. Begitu juga Yes, laki-laki. betul. Ada posisi yang harus diisi gitu. Exactly. Kita setuju di ranah itu. Itu sebabnya tatkala wanita tanda kutip kurang Sebentar, kerjaannya. justru yang saya kontra tadi, Bang Sumarlin bilang, oh ya sudah, biar perempuan bekerja di luar, laki-laki ongkang-ongkang Bukan saya kaki. dipanggil, saya dipanggil. Yes, seolah-olah kami perempuan ongkang-ongkang kaki di rumah. Enggak mewah ya, sebuah kemewahan ya, kecemasan, cemas Ustadz di Awan rumah. mana? Sementara laki-laki di luar sana setengah Ustadz Awan mati atau kemana, bahkan guys? sampai ada yang mati untuk kerja. Tapi sebuah kemewahan untuk cemas di rumah. Ustadz Awan kena Bennett ya? Ya, perempuan tidak santai saja. Kalau perempuan, makanya ini tahap selanjutnya yang akhirnya kita bilang itu namanya child free. Di mana pernikahan mengikuti suami atau istrinya dalam bentuk apapun. Mereka tidak membuat seorang anak agar semuanya lebih seimbang gitu. Tapi lagi-lagi child free ditolak toh oleh agama. Kalau mau yang lebih setara ya udah langsung bablas aja sampai ke situ. Bukan bablas sih, itu hal yang lebih rasional sih daripada Masalahnya gini, agama Lip, yang- bahasa-bahasa setaramu itu terjemahannya itu lain di society itu. Di situ masalahnya. Iya kita Pak katakan Society, wanita. so that's why I give you so many arguments, Bang Sumarlin, dari tadi. Dulu. Dia pakai mau menjelaskan. Arguments. Jadi gini, iya betul kita katakan wanita juga sibuk di rumahnya dan seterusnya. Justru itu yang kita encourage supaya sibuk di rumah gitu. Nah, kaum neo feminis ini maunya sibuk di luar seperti laki-laki. Jadi Enggak, wait. Bentar. Argumentasi bahwa feminis ini adalah mereka yang ingin sibuk di luar seperti laki-laki. Kayak saya rasa ini sebuah klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kenapa gini? Kita bicara tentang, tunggu dulu. Itu kenyataan Loh, saat ini gitu. Iya, oke. Gini loh Bang Sumarlin. Kita bicara tentang posisi masing-masing yang harus diisi. Bahwa sebenarnya ketika kalian mengatakan bahwa kami ongkang-ongkang kaki di rumah sementara kalian capek bekerja di luar sana, itu salah kaprah. Bahwa gini loh, justru pekerjaan perempuan itu 24 hours ya gitu ya. Itu tidak berhenti terkadang Bang, dan bahkan kalian yang pulang jam kerja kalian selesai, kalian istirahat main game di rumah dan kalian tidur, perempuan masih dalam kontrak kerjanya tuh ya, Main dalam game kontrak kenapa ditekan kerjanya. banget tuh nih? Main game kenapa ditekan banget? Santai Iya, aja. itu faktanya gitu. Jadi nggak masalah kalian main game, dan juga tidak masalah ketika kami bersolek untuk mempercantik diri, menghabiskan waktu berjam-jam karena itu adalah bentuk kepuasan kita masing-masing. Tapi jangan seolah-olah kalian menekankan bahwa kami bekerja capek-capek di rumah, di luar, sementara kalian di rumah ongkang-ongkang kaki. Hey, ingat ya, ketika kontrak kalian selesai 1 hari itu jam kerja kalian pulang main game, main sama kucing kalian, mungkin duduk tidur, kemudian perempuan masih bekerja. Dia masih bekerja di rumah, nyapu, ngepel, nyuci piring, masang Nggak, ini- genteng. Ini narasi Itu, dari ya, mana jadi nih? masih ada pekerja- Narasi dari mana nih? Saya mau berbalik dan Iya, bertanya kita sama lihat. laki-laki di belakang saya nih. Narasi dari mana laki-laki berpikir perempuan ngongkang-ngongkang kaki di rumah? Ada nggak narasi dari tadi itu? Gak ada. Bang Jibril tadi Nggak bilang ada. Oh, bahwa berarti nggak kami dari kita ya? Berarti nggak dari kita ya? Oh, Bukan. oke. Itu saya ambil dari Bang Jibril Masih yang mengatakan, delusi ini. bukan delusi, Bang Jibril yang bilang bahwa enggak. Bang Jibril bilang gini, Anda lupa kan, inilah laki-laki. Terkadang dia lupa apa yang diucapkan, apalagi Saya bilang janjinya duduk coba. manis di rumah. No, Nggak bukan. ngongkang-ngongkang, Inilah, saya nggak bilang bukan. ngongkang-ngongkang. Oke, kata-kata
manis itu bahasa manis. Sebenarnya bahasa Bang Jibril itu hanya dipermanis dengan apa? Kami bekerja capek-capek, kalian jadi permaisuri di rumah. Permaisuri itu kerjanya apa, Bang? Ngongkang-ngongkang kaki, Bang. Bahasa Abang aja yang dimanis-maniskan. Nah, saya menyimpulkannya bahwa menjadi permaisuri di rumah Asumsi apa? Uni. Lu kata Asumsi Uni. bukan, itu realitas, bukan permaisuri, Pak. Babu, Pak, di rumah, Pak. Ya, ngepel, Pak, ngecor lantai, Pak. Bahkan kami ngangkat-ngangkat galon. Jadi jangan seolah-olah terlihat terkesan manis bahasanya bahwa kalian jadi permaisuriku di rumah, aku bekerja banting tulang maku-maku tuh, minjak-minjak sampah Enggak, ini enggak, jadi ini udah itu yang enggak, jadi delusinya Bang Kores, kalian. Bang Kores, ini saya pertontonkan ya, Kang Dito, maaf sebentar Kang Dito. Istrinya jadi Kang Dito. babu. Maaf, Jadi ini sewa baby sister begitu. Ini Bang Kores, begitu argumen saya nggak bisa dipatahkan, bahasa saya yang dikoreksi. Jadi itu yang terjadi sekarang. Enggak, kita proposisinya Bang Jibril itu yang saya jadikan sebagai argumen baru bahwa ketika Bang Jibril mengatakan perempuan itu, patriarki kami itu justru memuliakan perempuan, kalian dipermaisurikan, itu yang saya bilang adalah halusinasi harapan dan angan-angan, dan itu kamuflase atau sebuah kata-kata yang seolah terdengar manis. Inilah kenapa aku bilang ini adalah dark psychology. Laki-laki memanfaatkan kata-kata manis untuk menjebak perempuan. Wah iya, dia bekerja, saya akan jadi permaisuri. Itu jebakan dari kalian, padahal kami akan jadi istri kalian yang di rumah. Kami akan ngepel lantai, jagain anak kalian, jagain kucing kalian, terus bersihin tempat kalian main game itu. Kemudian kami akan nyuci piring bekas kalian makan. Lalu kalian bilang kami jadi permaisuri. Kata-katanya diperindah tuh, seolah-olah yang kalian lakukan itu kalian adalah hero-nya dan kami adalah penjahatnya di situ. Padahal kalau kita lihat kesetaraan di situ ada. Jadi Uni maunya Uni yang keluar dianjing-anjingin orang di luar sana dengan panas dengan itu. Jadi Uni maunya yang mana nih? Jadi Uninya mau yang mana nih? Wait. Ini salah kaprah ya. Lebih enak mana nih? Yang kerja di luar apa yang di rumah? Feminisme itu bukan berarti feminis itu mengganti posisi laki-laki dan perempuan, tapi kami menyatakan sikap, wahai laki-laki, yang kalian anggap kami tidak mampu lakukan, sebenarnya kami mampu lakukan, bukan berarti kami tidak mampu lakukan. Jadi tolong stigma kalian terhadap kami itu seolah kalian nggak bisa begini, kalian nggak bisa begitu, jadi kalian nggak boleh ikut-ikutan, kalian nggak bisa berperang. Maka secara realitas saya bantah bahwa peperangan terjadi juga ada melibatkan perempuan-perempuan hebat dan bahkan menjadi pahlawan nasional, bahkan menjadi pemimpin. Nah, kalian tahu tidak itu siapa namanya ratu yang menggabungkan beberapa kapal untuk menyerang Portugis dan Spanyol? Itu siapa ratu yang baru dinobatkan sebagai pahlawan nasional? Nggak ada yang menghalangi Uni jadi. Nggak ada yang menghalangi kalian untuk melakukan itu semua. Diksi dari Bang Jibril yang mengatakan kita laki-laki, inilah kalian feminisme, kalian menginginkan kesetaraan, sementara ketika bekerja kita dianjing-anjingin orang di luar, kalian tuh jadi permaisuri. Itu diksi sebenarnya terlihat indah ya, terlihat kayak mempesona banget, tapi sebenarnya itu menistakan kami itu. Nah, lanjut nih. Nanggepin Bang Jibril. Jadi Bang Jibril ini sebelum gue turun juga karena iPad gue lowbat. Jadi Bang Jibril, pertama kita konklusi habis ini. Kalau kita berbicara tentang anjing-anjingan, kita nggak usah bicara tentang perempuan dan laki-laki. Kita berbicara tentang laki-laki yang menjadi kuli bangunan dan laki-laki yang memiliki helikopter pribadi. Tentu yang kuli bangunan berharap yang setiap hari dianjing-anjingin mandornya bisa menjadi seseorang yang memiliki helikopter pribadi. Konteksnya sama laki-laki, tapi profesionalitasnya seperti apa. Bahkan Bang Jibril sendiri, saya yakin sesama laki-laki, banyak yang menginginkan posisi Anda gitu. Mungkin memiliki handphone, mungkin kemampuan berbahasa Inggris yang baik, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu berbicara masalah, oh perempuan dianjing-anjingin. Masalah dianjing-anjingin atau tidak, itu value. Orang yang punya value yang baik tidak mungkin akan dengan mudah dianjing-anjingin oleh orang lain. Seorang bos yang naik Lamborghini, tidak mungkin dianjing-anjingi gitu secara struktur dan POS-nya ya gitu. Lalu yang kedua tadi berbicara tentang kayaknya itu aja deh yang mau gue tanggapin. Thank you. Iya, berarti maunya kerjanya jadi bos kan, nggak jadi kuli-kuli tadi kan, nggak 50-50 tadi kan. Kesimpulannya Bang Jibril itu selalu framing, penggiringan opini terhadap publik, bagaimana stigma terhadap wanita. Seolah manis, terlihatnya manis, tapi sebenarnya menyakitkan untuk diaktualisasikan gitu. Tapi itu faktanya, Uni, itu faktanya. Loh, gimana faktanya coba? Saya lebih suka di rumah kerja pakai daster Uni, ngurusin anak daripada panas-panasan di luar. Tapi ya bullshit banget gini ya.
bukan masalah suka dan tidak suka. Ini masalah kemampuan, bisa atau tidak bisa. Itu loh Bang. Kalau masalah suka tidak suka itu kan kembali ke rasa dan itu perspektif masing-masing. Kita bicara tentang kesetaraan. Apakah perempuan ini bisa mengisi posisi dari laki-laki ataupun sebaliknya. Kalian tidak akan mampu bisa mengisi posisi kami sebagai wanita. Walaupun Abang bilang saya lebih baik pakai daster di rumah Uni. Looknya Itu juga, kan Uni. itu cuman klaim apa ya, kayak manis banget kedengarannya Bang, tapi aktualisasinya itu kan sulit. Aku loh, kalau apalagi aku tahu nih Bang Jibril yang ngomong gitu loh. Kayak enggak, tapi kalau Ustadz Awan yang ngomong aku percaya. Tapi kalau Bang Jibril yang ngomong aku akan pakai daster. Kok nyerang gitu. personal sih? Kayaknya Kok nyerang personal sih? Nah, jadi kita konklusi. Jadi kebanyakan ya patriarki ini, orang seperti Bang Jibril ini, dia menggunakan kata-kata yang manis, terdengar manis gitu ya, menjebak. Ini ada kaitannya nih mental health dengan dark psychology. Dia Ini black membuat campaign ini. sebuah Ini black step- campaign ini. Ini, Ini black ini bukan campaign black campaign, ini dark psychology ya, dengar ya. Dia tuh pakai kata-kata yang indah, menjebak. Dia bikin jaring laba-laba tuh, dan terlihat indah banget, menawan banget untuk ditempati. Padahal itu sedang mengikat lalat untuk dimakan tuh, dimangsa tuh. Dibilang gini nih, kita nih laki-laki, kita akan bertanggung jawab, kita akan panas-panasan, kita akan jadi kuli tuh, dianjing-anjingin sama orang demi kalian jadi permaisuri. What? Apa? Kita jadi permaisuri? Hello, permaisuri itu ngapain? Dilayani, duduk, dipijitin, duduk, cuman ngapain? Cuman makan anggur diletakin di mulut tuh. Perempuan begitu nggak kalau jadi istri? Enggak Bang. Kita ngelahirin anak, kita jagain anak lari-lari, kita ikut lari-lari Bang pakai sepatu cat ya. Itu bahkan kita ngurusin kucing kalau dia punya kucing ya. Bahkan kita harus nyuciin kemeja dia, misahin kemejanya yang hitam dengan yang warna putih. Belum lagi kalau ada noda sedikit kemejanya, apalagi ini laki yang sangat perfeksionis, kita akan mati-matian tuh. Aduh, laki gue nanti marah nih gimana. Itu permaisuri kayak gitu. Saya bisa berargumen yang sama loh nih. Saya bisa Dan berargumen itu yang sama loh nih. Argumen yang sebentar, sama ini Uni. sebentar dulu, Uni sebentar bilang, "Oh, saya bisa kerja, saya ini, saya itu, saya ini, saya itu." Tapi detik angkat galon, cowok dong. Tunggu dulu. Bukan berarti Sama, perempuan kan tidak bisa berarti ngangkat. Tunggu manis-manis dulu. doang kan? Oh, perempuan bisa ini, perempuan bisa itu. Bukan Tapi berarti- detik bisa ada nggak? koper, angkat Bisa dong nggak? cowok dong. Ya sama Wait. aja. Bisa nggak perempuan ngangkat galon? Bisa. Saya bicara tentang kemampuan dan bisa atau tidaknya perempuan, Bang. Inilah yang disebut dengan kesetaraan, bahwa perempuan bisa mengisi lini yang dilakukan oleh laki-laki, tapi laki-laki tidak bisa lakukan itu. Tidak ada rasanya laki-laki yang betul-betul mampu untuk bisa Sama Uni. Saya coba Ya, elaborasi yang disampaikan Ini fake Bang ya? Jibril. Jadi gini. Enggak tahu. Ini fake ya. artinya- 141 follower. Oke, artinya gitu ya, tidak ada rasanya laki-laki yang membuat kata-kata indah bahwa kami capek di luar dan kalian jadi permaisuri. Itu naif banget dan itu bullshit banget. Maka ayolah, mulailah dengan bertutur kata dengan jujur gitu, nggak usah naif banget jadi orang. Maksudnya lu jadi bini gua dan lu punya tanggung jawab. Artinya kita setara nih. Gua punya tanggung jawab di luar, lu punya tanggung jawab di rumah. Artinya setara. Sama-sama punya tanggung jawab walaupun tanggung jawabnya berbeda. Nah, ini maksudnya kesetaraan yang aku maksud. Aku nggak sepakat kalau kita bilang bahwa laki-laki harus mengerjakan pekerjaan perempuan, perempuan harus mengerjakan kerja laki-laki. No, bukan itu maksud aku. Tapi ingat, kita punya komposisi, kita punya porsi-porsi yang sama untuk mengisi apa yang harus diisi itu. Jadi kita punya andil yang sama, setara. Andil kita gitu loh. Lu sebagai laki, gue sebagai bini. Ya udah, gue kerjain ini tugas gue sebagai bini nih. Bukan berarti pekerjaan gue tuh nggak ada manfaatnya buat lu. Sama, lu juga laki kan, gue bini nih. Lu kerjain itu bukan berarti kerjaan lu nggak bermanfaat buat gue. Tapi kita sama-sama setara dalam apa? Dalam menjalankan ini loh, rumah tangga ini harus dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan porsi masing-masing gitu. Bukan berarti lu nggak bisa jaga anak, lu bisa kok jaga anak, lu bisa lo bersihin pampers. Tapi gue juga bisa ngerjain ketika misalkan proposal lu nggak selesai, gue bisa bantuin lu dengan mindset gue, bisa gue tanyain lu lagi sakit, gue bisa nanya lu apa nih Bang mau dibikinin Bang segala macam, bisa gitu loh. Artinya setara gitu loh, nggak kayak seolah patriarki ini bahwa perempuan tuh lemah, kalian tuh nggak bisa apa-apa loh, udah kita aja yang ngerjain, kalian nggak bisa berperang loh, udah. Itu dia pelecehan terhadap perempuan, menganggap perempuan tidak mampu dan tidak bisa. Itu yang harus kita tegaskan di sini. Konklusi aku bahwa perempuan itu bukan masalah dia tidak bisa. Bahkan ada perempuan-perempuan yang sekarang bawa helikopter jadi tentara. Apa sih yang tidak bisa dilakukan perempuan? Di tambang-tambang emas itu juga ada, di tambang-tambang batu bara juga ada perempuan. Tapi masalahnya kalian nggak ada yang laki-laki yang tidak memberikan kepercayaan. Nggak ada yang menghentikan kalian untuk melakukan semua itu kan? Bukan
bukan masalah tidak ada yang menghentikan Jadi stigma memang dari udah setara laki-laki kan? bahwa kalian tidak mampu. Berarti Ya memang udah. udah. Loh. Berarti memang udah argumen setara Mas kan? Jibril Nggak tadi ada bilang yang stop bahwa- kalian untuk melakukan semua Mas itu kan? Jibril bilang tadi bahwa kita laki-laki di luar Enggak, kalian enak jadi dipermaisuri. Uni mau kesamaan apa namanya? Mau jadi itu atau kesetaraan hasil? Bukan. Salah paham. Ah. Artinya kita dengan role yang berbeda itu. Nah, jadi sebenarnya kita tuh punya porsi masing-masing yang harus kita isi. Jadi jangan, Dan kita setuju. aku sepakat dengan Kiki tadi bahwa, sebenarnya ketika kita sudah meninggikan gender kita masing-masing, sebenarnya kita sedang tidak percaya diri dengan gender kita gitu loh. Kita merendahkan Ini gender bukan sedang masing-masing. meninggikan Uni. Jadi gini, saya tahu di mana letak keributan ini karena memandang dari perspektif masing-masing. Dalam artian gini, laki-laki kalau memandang dari perspektif fisik, iya kita katakan superior itu. Wanita inferior di bidang yang lain kaitannya dengan Tunggu. modeling, Aku nggak wanita sepakat yang itu. superior, Aku wanita nggak yang sepakat superior masalah di situ, fisik juga nih. laki-laki Nih. inferior di situ. Tunggu, jangan mentang-mentang kalian itu memiliki bobot atau memiliki kekuatan yang lebih dari perempuan lalu kalian simpulkan bahwa kalian lebih superior dalam masalah fisik. Bukan berarti perempuan tidak bisa juga seperti kalian. Banyak teman-teman aku yang cewek yang bahkan bisa ngangkat besi, bisa seperti yang kalian lakukan. Wait, memang ini secara umum itu tidak. pengecualian. Itu pengecualian. Uni jadikan example untuk generalisasi, nggak bisa Iya, kayak gitu. oke pengecualian, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Ini gini. Maksud aku gini. Kalian mungkin merasa superior dalam fisik, kalian bisa mengangkat ini, mengangkat itu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Tapi kalian juga tidak akan mampu melakukan secara fisik apa yang kami alami gitu loh. Yang kami Makanya alami. kita katakan Kalian tidak akan tergantung mampu ranahnya. melakukan apa yang kami alami. Itu juga seperti itu sama. Artinya setara gitu loh. Setara dengan rule yang berbeda. Justru perempuan di atas kami, itu poin saya. Dari tadi kan itu. Maka yang saya argumen saya itu berdasarkan yang tadi Queen Bee, lebah. Itu Kata-katanya binatang. manis Nah, banget guys, tapi ini jebakan guys. iya berarti kalau Uni jadi istri saya dan mesti ngepel, mesti ini, mesti itu, berarti kerja saya kurang keras. Sesimpel itu aja kan? Betul nggak? Ya, Kalau ada Uni dia, masih ada. jadi babu di rumah, berarti kerja saya kurang keras. Oke. Dan seterusnya karena dia sedang mengeksersis yang menjadi dorongan hormonalnya itu. Jadi kenapa itu sebabnya di dalam kalau kita kembali ke agama nggak Dia disebutkan manipulasi bahwa banget, serius. karena dia sedang mengeksersis role-nya. Ya oke, ada yang kita konklusi ya biar kita tidak lama-lama berlarut-larut dalam perseteruan yang ujung-ujungnya nanti akan perang gender ini. Enggak. Kita kasih dulu kesempatannya. Betul, saya setuju dengan ini. Kita setara pada role masing-masing itu. Jadi pekerjaan laki-laki itu tidak akan pernah bisa dikerjakan wanita secara optimal. Bisa iya mungkin 1-2, tapi secara komunal kalian tidak mampu. Demikian juga sebaliknya. Kita ini ibarat diagram Venn yang lingkaran itu. Kita ada irisan memang di situ gitu. Tapi ada hal yang sama sekali tidak bisa dikerjakan wanita dan ada hal yang sama sekali tidak bisa dikerjakan pria. Misalnya melahirkan. Iya, nah itu dia sebenarnya. Justru sebenarnya kamilah para perempuan ini makhluk yang tidak manipulatif. Kami berusaha jujur. Wahai para suami, kami ini adalah pengabdi sebenarnya. Ini yang manipulatif tuh laki-laki yang mengatakan bahwa kita capek-capek keluar, kalian udah dibidadariin loh di bawah. Tapi sebenarnya realitasnya kami perempuan ini juga punya andil dalam hal yang mungkin kalian nggak akan sanggup lakukan. Artinya begini, perempuan itu pada dasarnya memang akan mencari ketek laki-laki. Iya itu natur gitu loh. Yang namanya perempuan seperti itu tempat ternyaman. Ya kalau kita bicara sisi perempuan ya, aku oke lah perspektif pribadi oke. Karena memang pada dasarnya perempuan itu pengabdi. Tetapi ketika kita bicara tentang kesetaraan, bukan berarti perempuan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki gitu loh. Itu maksud aku. Ya poin aku tuh di situ. Enggak, tapi ini false Bukan, yang tapi perempuan enggak tuh tunggu ingin- sebentar, tunggu ingin dulu. melangkau. Ini fallacy yang diiniin. Nah, kalau ini jadi maunya kayak gimana sih? Mau setara? Oke. Kalian Bukan. kalau saya punya istri mau kerja juga, mau di keluar sana, mau ini juga, nggak mau di Bukan rumah. Ya udah. seperti Nah, itu, tapi Adi. kalau saya maunya istri saya di rumah. Kenapa? Karena kalau saya belum mampu memberikan istri saya, meratukan istri saya lebih bagus nggak punya istri. Lah, Daripada bukan mesti jadi seperti- babu Nah, jadi istri saya gitu Nah, loh. bukan seperti itu juga kali. Jadi begini, coba dengarkan argumen saya. Saya belum masuk ke ranah itu. Itu baru masuk sebuah case ya. Kita akan bawa kasus rumah tangga.
Yang kita bahas dari tadi adalah patriarki dan feminis. Ya, saya menangkap poin-poin dari teman-teman kita bahwa patriarki adalah secara peradaban, secara sejarah itu lebih banyak mudaratnya, bahkan merendahkan perempuan. Itu diakui. Waalaikumsalam. Jadi ketika ada, jadi jangan kalian banyak banget loh, aku sendirian loh. Jadi kalian seolah ya oke nggak apa-apa, kalian banyak, aku sendiri juga nggak apa-apa, bisa kok. Jadi ketika mulai framing. Enggak, ketika kalian nih, kalian para laki-laki lalu bilang bahwa ini loh argumen ini yang aku tidak sepakati gitu. Kami loh capek-capek di luar sana bekerja dan kalian diratukan. Itu tuh jadi gini, ratu itu seperti apa? Oke lah kalau memang Bang Jibril akan meratukan istrinya, tapi Bang Jibril juga harus ingat bahwa yang namanya perempuan secara natur itu tidak akan gini Bang, nggak mungkin ya ketika lu punya pembantu ya, ini even lu punya pembantu sekalipun, nggak mungkin semua pekerjaan tuh pembantu lu yang ngerjain semua gitu. Enggak Bang, tidak akan Bang. Energi secara pikiran, secara fisik itu juga akan tetap dilakukan sama si istrinya. Nggak mungkin, itu kurang ajar banget menurut aku loh ya. Karena pembantu itu hanya sekedar membantu, bukan menggantikan posisi istri Bang. Ya sorry ya, pembantu itu hanya membantu saja. Membantu bukan menggantikan posisi istri. Nah jadi pekerjaan-pekerjaan yang fundamental, mohon maaf, mencuci celana dalam suami itu nggak layak pembantu lakukan, ya nggak mungkin. Tetap kami akan mengambil posisi kami sebagai istri, yaitu mengabdi. Jangan itu ditiadakan seolah-olah dengan mengatakan lu jadi permaisuri dan gue capek kerja, seolah-olah kami pekerjaan perempuan yang pengabdian perempuan tuh nggak dianggap gitu loh. Padahal perempuan itu ketika dia di rumah, dia akan menempatkan dirinya sebagai pengabdi Bang. Dia akan mengabdi seabdi-abdinya tuh perempuan kalau dia Enggak, memang dapat laki yang laki. Kenapa sih Uni merendahkan perempuan terus dari tadi? Loh, kok merendahkan perempuan? Iya Justru dong, saya sedang meninggikan Uni di perempuan. rumah, Bang Uni di Jibril yang rumah, merendahkan perempuan. Uni di rumah membesarkan anak-anak itu lebih penting daripada laki-laki kerja di luar sana. Iya, betul. Kenapa jadi kok merendahkan? Kok merendahkan perempuan di rumah sih? Aku nggak anggap setara, maksudnya gini. Nah, lo, posisi kita itu sama-sama mengisi porsi masing-masing. Disitulah kesetaraan itu ada. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama sama-sama berkontribusi dalam rumah tangga. Rollnya Artinya masing-masing. kalau lu laki, maka lu akan dapat perempuan yang juga adalah seorang perempuan gitu loh. Karena tidak semua perempuan itu perempuan, tidak semua laki-laki adalah laki. Nah, ketika lu laki, lu akan dapat perempuan yang, kalau kita bicara teologi, walaupun kita nggak bawa agama nih, itu diverifikasi dalam Al-Quran, dan itu akan terjadi. Ini naturnya perempuan Bang. Perempuan ini, aku bicara dari perempuan deh. Kenapa perempuan banyak yang frontal, banyak yang minta cerai? Kenapa perempuan banyak minta berpisah dengan suami? Karena dia melihat bahwa ini suami, ada yang pantas, ada yang tidak pantas disuamikan gitu loh. Harusnya dia adalah, ini aku masuk ke ranah ini nih. Ketika dia adalah tulang rusuk, tapi dia menjelma menjadi tulang punggung, maka ada ketidakterimaan di situ. Bukan berarti dia tidak mampu. Berarti laki-lakinya nggak becus jadi tulang punggung. Oke. Kita bicara tentang bagaimana argumentasi Bang Jibril yang seolah-olah meniadakan pekerjaan, merendahkan perempuan dengan meniadakan pengabdian perempuan, bahwa lu kan jadi permaisuri, sementara kita loh yang jadi seolah-olah nih manipulatif banget. Penting loh. Kita laki-laki tersiksa banget kita. Kalian tuh loh yang kita. Penting loh. Jadi Queen Bee di rumah itu penting loh untuk ngurus anak, mendidik Queen anak. Bee Itu lebih penting juga loh. pengabdian Bang. Itu cuma kata-kata yang diperindah doang. Padahal itu pengabdian, di mana Queen Bee itu adalah kita akan menjadi istri yang akan melayani suami gitu loh. Iya, Jadi jangan meniadakan itu. Saya nggak meniadakan itu. Kami perempuan ini akan mengabdi. Saya nggak tahu nih perempuan lain ya. Saya pribadi lah. Kalau saya dapat maksudnya kalau laki-laki yang adalah suami saya itu adalah laki, saya akan jadi pembantu buat dia. Saya anggap itu adalah sebuah permaisuri, posisi sebagai permaisuri loh. Permaisurinya saya adalah pembantu buat dia. Itu bukan kerendahan Bang. Itu adalah porsi dan posisi. Karena jangan katakan ketika Abang pikir kami duduk di tahta dan kami bahagia, ketika kami lebih suka duduk di lantai gitu loh. Jadi bukan berarti kami menghinakan diri ketika kami duduk di lantai. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Makanya jangan manipulatif dengan kata-kata bahwa kami capek-capek kalian jadi permaisuri. Itu dia tiadakan bekerja. Ini yang diskusi dari tadi, gue ada Jibril, ada Uni, yang sisanya ini pendatang semua kan, betul nggak sih? Kenapa sih nggak kelar-kelar? Gue dari Bandung balik ke sini, pokoknya assalamualaikum semua. Hipnotis aja Bang. Bukan. Saya cuma bilang gini loh, Jibril, teman-teman, semakin dinasehatin, ini nggak bawa agama kan? Nggak bawa agama kan? Nggak boleh, justru nggak boleh. Oke. Justru Gue nggak nggak boleh. pakai agama. Tapi minimal, gue cuma ngasih tahu nih ke Jibril, teman-teman, semakin dinasehatin, semakin dia nggak mau denger.
Tuh kan, Itu merendah. kebiasaan Lagi-lagi narasi ini aku sendiri ya, jadi aku berhak bantah ya. Aku berhak membantah. Nggak bisa. Ini saya mesti inilah. saya mesti tuker side nih ini kayaknya. merendahkan. Jibril, Wait. inilah wanita. Wanita tuh jeleknya di sini dia inilah gunakan wanita. pakai perasaan gitu loh. Astagfirullah. Gue lagi pengen ngomong ini. Kita mau nasehatin. Ini laki-laki kalau Padahal kejam-kejam belum mereka kelar akan nih. keroyok ya. Mereka akan keroyokan. Enggak, Mereka akan enggak, tantrum. keroyokan. Enggak. Enggak, Gue cuman enggak. bilang gini teman-teman. Dari tadi kita nih kan ada Unirifan. Jadi supaya kita nggak kelihatan menyerang. Makanya wanita itu emak-emak itu semakin dinasehatin, semakin dia nggak mau dengar. Nggak bisa gitu juga, Semakin nggak tidak bisa mau gitu mendengar. juga Ustadz Hanafi nggak boleh kayak gitu juga. Beliau ini menyatakan aspirasi beliau, nggak bisa, ini kesetaraan, kita nggak boleh kayak gitu. Ustadz Hanafi nggak boleh kayak gitu Wah, dong. patriarki aku ini kenapa Jibril. saya katakan patriarkinya Aduh. Ustaz Hanafi itu merendahkan perempuan. Bayangkan nggak boleh kayak gitu. No. Kita tidak pernah mau merendahkan sesuatu yang sudah rendah. Kita Tuh. tidak mau menjelekkan sesuatu yang sudah Boleh jelek. gitu dong. Dan itu faktanya. Waduh, Saya itu tidak seksi mau. sekali itu seksi sekali. Nggak Itu boleh nggak boleh. bawa agama. Nggak boleh bawa agama. Nggak boleh, memang nggak boleh. Iya. Waduh. Kita tidak boleh. Kita Perempuan tidak. maaf kalian harus kuat kali kalian ya. Nggak. Kita mesti minimal mengapresiasi ininya, Ustadz. Jadi nggak boleh kayak gitu juga. Nah makanya, ini gue kasih 2 menit atau 3 menit lah. 2 menit aja lah, nggak usah banyak-banyak. Oke. Satu setengah. Ya, 5 fakta pahit yang harus bisa kita terima. Mau laki-laki mau perempuan. Pertama, sembunyikan susahmu Uni, karena tidak ada satu orang pun yang akan peduli. Itu satu. Kedua, jangan pernah menggantungkan hidupmu pada seseorang Uni, karena bayanganmu pun akan pergi saat malam datang. 3, menjadi baik, pemaaf, penolong, atau kita nolong suami, nolong laki-laki, atau laki-laki nolong perempuan. Itu satu keharusan. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain karena kebaikan itu. Keempat, jika tidak ada yang namanya, kalau umpama tadi gara-gara hal rumah tangga terus kita merasa terzolimi lah apa, teman-teman, kalau nggak ada kesetiaan udah nggak ada lagi yang namanya CINTA, nggak ada tuh yang namanya, nggak usah peduli yang namanya CINTA. Itu kan sakitnya dia itu cuman gara-gara itu dia suka tiba-tiba dia merasa dihina, dikecilkan. Kita ini karena cinta loh, mau Uni datang ke sini kita ramaikan. No. Kita ingin tuh supaya wanita ini semua framing. Kelima, terakhir. Jika ingin menjadi wanita yang hebat, jika ingin menjadi wanita yang solehah, nggak boleh bawa agama, wanita boleh yang bawa cerdas, agama, nggak boleh. duduklah di meja yang besar, masuk di komal-komal yang mendatangkan edukasi, duduk bersama orang-orang yang sukses dan pinter. Itu menurut saya. Itu nggak ada Jadi nggak korelasinya, usah. itu nggak ada korelasinya. Ini framing. Nggak usah membawa. Nggak ada hubungannya, itu tuh nggak ada hubungannya. Makanya jangan ada narasi aku direndahkan. Siapa yang merendahkan? Dia sendiri yang ngomong. Oke, saya akan buktikan. Siapa dulu yang mau bicara? Siapa dulu yang mau Uni, saya bicara? ganti tim ya. Saya tim Uni ya. Beda dari semuanya. Bang Jibril ke saya. Kita lawan Ustaz Hanafi. Siapa dulu? Oke, Bang Apokrifa. 3 menit ini. Oke, 3 menit. Wah, Bang pakai Apokrifa 3 timer. menit. Enggak, udah TikTok aja TikTok. TikTok. Oke. Bang Gantian aja, Apokrifa. gantian. Maksimal 2 menit. Daman dari tadi belum nih, Daman. Siapa dulu? Daman, Bang Sumarlin, Apokrifa. Kalian harus malu dong. Kalian laki-laki loh. Masa kalian main kroyok? Oke, siapa dulu? Paling tim dia. Ini masalah kesetaraan gender kan. Siapa dulu nih? Daman, Kang Dito belum ngomong tuh dari tadi. Oh iya, Oke, Daman, Kang Dito, Bang Apokrifa dan Bang Sumarlin. Udah itu ininya. Silakan. Nanti Afifa terakhir. Oke. Siapa dulu? Daman dulu ya. Daman dulu. Yes. Iya. Nah, jadi gini. Statementnya aja. Apa? Nggak, kita tadi berdebat di arah sesuatu yang bersifat interpretasi ya. Karena ibarat gini, jika sesuatu itu bersifat benda, itu sesuatu yang nggak mungkin didebatkan sesuai realitas benda tersebut. Misalnya itu gunting, ada yang bilang bukan itu sisir, tetap itu pasti gunting kan gitu. Tapi dibalik kata-kata patriarki itu sesuatu tergantung siapa yang ke-trigger ke arah patriarki tersebut. Dari tadi di antara cowok dan cewek, ya di antara semua perdebatan ini karena ke-trigger dibalik kata patriarki. Jadi kita pertanyaan yang timbul itu gini, kenapa patriarki itu harus ada? Kenapa nggak bertanya? Kenapa sistem masih hidup ini ada yang namanya cewek cowok? Pernah nggak bertanya kayak gitu? Kita bertanya ke arah patriarki. Tolong jangan out of topic, Daman, jangan lebar banget, jangan ya. keluar Enggak, topik, enggak. jangan keluar topik. Enggak. Jadi lo sebenarnya patriarki atau enggak? Itu aja. Coba jawab itu dulu, jawab itu dulu. Enggak. Dulu.
itu nggak akan ada penyelesaian. Tetap cowok akan membela gendernya, cewek akan membela gendernya. Karena Enggak, tahu nggak? aneh nih, Nur. Enggak, bukan itu, dengar dulu. Enggak. Dari tadi kita berdebat, tahu nggak di arah apa? Di arah kita memiliki dua yang di atas, yaitu kepala. Tapi kita tidak pernah memikirkan dua yang di bawah. Paham nggak? Dua yang di bawah. Yang itu jelas berbeda. Karena gini, oke, di sini kita nggak boleh bawa agama. Tapi ingat nggak kalau Nabi itu adalah cowok, gitu. Udah. Apa yang dikatakan Nabi? Yang lebih adar terhadap. Enggak. Jadi gini, yang lebih adar daripada fitnah daripada cowok itu, yaitu wanita. Kenapa Nabi ngomong gitu? Nah, itu agama. Jangan bawa agama. Jangan bawa agama. Daman lu jadi ateis dulu hari ini. Hari ini lu Jangan jadi bawa ateis. agama. Jangan bawa agama. Lu jadi ateis dulu. Enggak bisa nggak pola pikirnya tuh di luar agama. Coba deh, coba. Ya, enggak, saya belum masuk ke situ, belum masuk. Sekarang kita meneliti kenapa Nabi berpendapat kayak gitu. Nabi itu udah ranah agama, Daman. Itu udah pengecualian. Bawa Tapi agama Nabi itu lagi. cowok. Nabi itu cowok. Kenapa Bawa Nabi ngomong agama gitu kan lagi. gitu? Bawa agama lagi. Enggak. Yang Jangan namanya bawa Nabi. Udah kayak Oten, Daman Daman udah kayak Daman, Oten. cukup gue korbannya Daman. Gue dari tadi abis gue turun itu lagi di Bandung. Jadi jangan bawa agama. Gue cukup gue aja Ya korbannya. udah, langsung saya masuk ke ini ya, substansi ya. Sekarang gini. Kalau di dalam kantor ataupun dalam proses nguli yang ada kesamaan gender, kita nggak bisa menghindarkan daripada madannah kami. Tahu nggak madannah kami di balik apa? Contoh gini. Agama lagi. Agama Madannah itu semua orang punya. Madannah itu semua orang punya. Coba pakai bahasa yang bukan bahasa agama, coba. Bahasa Indonesia. Agama. Syahwat itu semua orang punya. Syahwat itu nggak tentang agama. Di mana setiap laki itu punya syahwat. Pakai Bahasanya bahasa yang jangan bahasa Arab. agama. Jangan bahasa Arab, Oh, bahasa bahasa Indonesia. agama. Ya udah. Apa ya syahwat? Nafsu ya, nafsu. Nah, jadi nafsu hormonal ini ada nih sama yang namanya cowok. Makanya seharusnya sistemasi dunia ini bukan ke arah patriarki sebenarnya. Artinya begini, antara cewek dan cowok ini bukan tentang patriarki, tapi tentang sistemasi. Kenapa ada cewek yang harus di rumah? Kenapa ada cowok yang harus di lapangan? Karena jika keduanya ada di lapangan, yang main itu bukan dua yang di atas, tapi dua yang di bawah. Paham nggak maksudnya? Yang main itu Enggak. Lo patriarki atau bukan? Itu aja. Enggak, gue nggak paham. Nggak paham Daman. Gue nggak paham. Gue nggak paham. yang mainnya Gue nggak paham. dua yang di atas, Gue nggak paham. di bawah. Gue naik turun dua yang di bawah gue ih. Kenapa Viva kok turun? Gini, dalam Enggak, masa maksudnya dua yang di bawah. Kenapa gue naik turun ya? Gak ada yang moderator yang ini. Nggak, maksudnya gini Daman, masalah dua yang di bawah kita nggak paham. Kita bisa traveling, sorry ya Daman ya. Bentar nih lihat moderator siapa aja. ambigu aja, itulah dua yang di bawah. Enggak, dua di bawah nih dua punggung, lo nunjuk punggung. makanya- Jadi coba makanya. jangan pakai bahasa mantik deh. Coba yang jelas. Yang jelas. Masa iya harus jelas banget. Contoh gini, ya, ini nguli nih. Ya, ini nguli nih ya. Ini contoh lapangan. Ini nguli. Kita anggap keseraan gender dalam nguli tersebut. Cewek ada, cowok ada. Justru kerjaannya nggak beres. Karena satu waktu tentang pengerjaan. Satu waktu di mana ada. Di situ udah seksis. Lo berpikir bahwa perempuan nggak sanggup. Itu udah seksis itu. Bukan Nah itu poin gua. Kok Bang Jibril bisa paham? Kenapa lo berpikir Bukan perempuan itu. tuh nggak bisa? Bukan. Ya kan kita udah satu tim Uni. Kita anggap. Oh iya, Enggak, kita enggak. satu tim ya. Kita anggap semuanya dua-dua mampu nih. Semua mampu, bukan soal mampunya. Yang dibatasi dalam sistemasi dunia ini yaitu di mana cowok itu syahwatnya, aduh, gimana cara kita bilang? Kalau kalian Wah ini ngerendahin laki-laki nih, seolah-olah Daman mengakui bahwa laki-laki itu nggak bisa mengendalikan syahwat nih. Wah parah banget Daman. benar. Nggak ngerti gue. Gue nggak ngerti gue. Dia malah Iya, ngerendahin- dia malah ngerendahin laki-laki sendiri. Setuju karena itu perempuan lebih bisa ngontrol syahwatnya. Betul, setuju. Jadi perempuan di atas laki-laki, memang itu. Nah, terus Perempuan di atas laki-laki, tetapi kenapa lelaki ini harus berkecimpung dalam segala hal, sedangkan perempuan ini ada di rumah? Karena apa? Jika semuanya menyatu, tanpa ada sistemasi dunia di antara lelaki dan perempuan, tanpa ada sistemasi hidup, maka nanti ujung-ujungnya, ini pertama ya, laki-laki harus jujur, ya. Sekalipun wanita itu berpakaian sangat tertutup, kadang ada satu waktu di mana otak jahat lelaki itu bermain, seakan dia tidak menggunakan busana apapun.
Makanya diajar, kita mesti mendidik anak laki-laki kita untuk nunduk juga. Jangan kita mendidik anak perempuan kita untuk menutup doang, tapi kita mendidik anak laki-laki kita untuk nunduk kalau ada perempuan. Ya itu kan subjektif di balik hal itu ya. Tapi di baratnya, makanya saya bilang, kita berdebat tadi di atas 2 kepala doang. Tapi 2 yang di bawah nggak pernah kita perdebatkan. Justru itulah sistemasi dunia membatasi 2 yang di bawah, bukan 2 yang di atas.